Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Puring, Ibu Umi Rohayatun, SPD MSI AKCK. Yang saya hormati jajaran tim manajemen dan Waka serta Ibu PLT KTU yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Puring pada kesempatan hari ini yang sudah berkenan membersamai kita semuanya. Ada saya Priyosani Arbangi AMS dan Bapak Musairi, kemudian Ibu Fitria Maisaro dalam acara diseminasi budaya positif kolaborasi aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kebumen 2024 SMK Negeri 1 Puring. Sholawat serta salam senantiasa kita junjukkan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sehingga kita dapat menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara diseminasi positif budaya titik 14. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga adalah pengantar, yang keempat adalah inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nanti di dalam kita menyampaikan presentasi, kita secara bersama-sama bertiga itu bergantian. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran. Amin. Acara yang pertama adalah pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Musairi. Kepada Bapak Musairi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru semua yang ada di rumah ini, saya kita awali pertemuan untuk kegiatan pada pagi ini dengan acara pembukaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada Bapak Musairi yang sudah membuka acara pada hari ini. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Indonesia Raya.
materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Fitriana Maisaroh. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Sebentar saya pakai ini biar kayak di TV. Bagaimana hari ini Bapak Ibu kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini untuk membangun semangat kita akan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita mau bermain dengan konsentrasi. Harus fokus ya. Konsentrasi. Kita perhatikan layar yang ada di depan. Silakan berkonsentrasi diamati. Esnya adalah tebal warna. Contohnya Merah. Tapi warnanya adalah nilai pemuda nih, yang masih Ya. muda. Siap ya? Ya. Nah, ya. Ini apa nih? Hijau. Putih. Biru. Kuning. Pink. Kuning. Hijau. Level sedang. Bagaimana Bapak Ibu? Perasaan Anda senang apa tidak Bapak Ibu? Terima kasih sangat luar biasa antusiasme dari keluarga SMA Negeri 1 Puring sehingga semua ice breaking terjawab dengan tepat semuanya. Dilanjutkan ke acara yang pertama adalah Kuning. Bukan. budaya positif. Budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Maisaroh. Kepadanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi semangatnya sangat luar biasa sekali membangun suasana yang tadinya dingin karena AC yang luar biasa sekarang sudah menjadi lebih hangat ya Bapak Ibu. Monggo sinambi, kopi, ada susu, ada teh, ada kopi, coklat, silakan. Silakan boleh sambil didahkan sambil menyimak materi hari ini. Kalau jok ada sebelah sana nanti Tante Anu ini mau dibantu ya. Sebelah sana ada. Ya. Yang pertama itu adalah budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada posisi kontra guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, dan ada yang terakhir disiplin positif. Selanjutnya, perubahan paradigma pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya
kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat, dan kecakapan masing-masing. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, disiplin positif nanti akan disampaikan oleh Bapak Musaidi. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibunya. Masih semangat untuk hari ini? Semangat. Semangat paginya gimana? Semangat pagi? Ya, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang masalah disiplin. Positif. Nanti ada Ya, lagi. kita berikan apakah makna dari disiplin? Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinia yang artinya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Adalah salah satu figur orang filosofis. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya, hampir kebanyakan manusia itu menganggap adalah sebuah aturan yang seakan-akan identik dengan sesuatu yang menakutkan. Padahal harusnya disiplin tidak diartikan sebagai sebuah pemahaman yang sangat positif itu. Kalau sampai ke arah keagamaan adalah sebuah tujuan, sehingga nanti akan berkonotasi dalam artian sebuah keikhlasan. Itu yang lebih baik adalah disiplin berarti sebuah kebutuhan pribadi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada sebuah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Tidak hanya terlepas dari perintah merdeka, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Apa disiplin positif? Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada dalam profil Pancasila, itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga bersifat mandiri. Lanjut. Kalau disiplin dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Lalu apa itu nilai kebajikan universal? Dan nanti ada beberapa nilai kebajikan. Ini sebagai tambahan nanti dari Pak Yomo, Pak Bertani. Untuk yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan organisasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana isinya adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Keempat adalah gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam keterampilan hidup atau life skill, contoh nilai kebajikan itu contohnya adalah dapat dipercaya, jujur, dapat dipercaya, lurus hati, bertanggung jawab,
pendengar yang aktif, menghargai dan toleransi. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Saya mungkin sedikit menanyakan ke peserta yang hadir di sini. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan itu biasanya contohnya seperti apa? Ada yang mau memberikan tanggapan? Kebebasan, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Yang pertama kebebasan. Kebebasan. Kebebasan bisa diartikan dengan merdeka. Merdeka, ya berarti merdeka ya Pak? Merdeka. Merdeka dalam arti Ya, belajarnya? enggak, maksudnya dia itu dalam keadaan merdeka tanpa ada tekanan. Ya, terima kasih buat Pak Rireko. Yang berikutnya kebebasan lagi. Kebebasan lagi, ayo Bu Leni. Ya, menurut saya bebas itu artinya bebas untuk berekspresi tapi tetap pada aturan-aturan yang berlaku. Ya, terima kasih sekali. Berikutnya dua-dua ya, karena ini kan 5, berarti nanti dua-dua kumpul, berarti nanti kesenangan apa Bu? Senang kumul, senang. Kumpul ini monggo. Senang kak. Kebutuhan dasar manusia kesenangan. Nanti Bu Eni juga kesenangan. Ya, senang. Menurut saya kesenangan itu berkaitan dengan hobi ya. Hobi, Karena Bu. seseorang itu pasti punya hobi Road bike. yang Road berbeda-beda. Mungkin pertama ada hobinya mancing, Bukan. Road bike. Ketika seseorang itu bisa diberi kebebasan untuk Menyalurkan hobinya ya. menyalurkan hobinya itu ya merdeka juga. Ya, wes, ya kembali ke kebebasan. Sehari nanti. Berikutnya Bu Ainun, masih tentang Kesenangan. kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ya kesenangan. Menurut saya kesenangan ini Ganjar. kesenangan ini pribadi masing-masing ya. Tapi kalau sudah senang berarti dia tenang juga. Kalau tenang dia bisa bekerja, belajar dengan senang, dengan bebas juga. Ya, terima kasih luar biasa Pak Ainun. Pak Standar Jumadi, lah ya. Senang itu pilih yang mana Mas Jum? Penguasaan? Ya, boleh. Ya, penguasaan. Silakan Bapak Jumadi. Penguasaan itu menurut saya dia paham akan apa yang ada di dalam konteks tersebut. Contohnya penguasaan terhadap bahasa. Dia itu paham Inggris. dalam berbahasa dengan baik dan benar. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih kepada Pak Jumadi. Ya, buat. Silakan. Berikutnya Bapak Denny tanpa Sumargo. Ini Tanpa sanksi. Penguasaan. Penguasaan itu loh. Ada 2 makna ya. Penguasaannya sifatnya kepemilikan atau penguasaan kompetensi itu ya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Silakan. Boleh dua-duanya. Iya. Sebenarnya apa Jawa ya? Penguasa, Bu. penguasa. Jadi manusia itu memang harus punya rasa penguasaan biar supaya ada yang dipimpin gitu. Nah, gitu. Jadi seperti hidup aja. Jadi ada penguasa, ada Yang dikuasai. yang dikuasai. Iya memang begitu. Padahal kita juga jadi kita juga kadang jadi apa ya? Objeknya. Jadi objek penguasaan gitu. Jadi ya memang manusia harus punya rasa kekuasaan dan Supaya- juga Jangan dikuasai. bagian dari kekuasaan. Iya. Oke. Begitu ya? Ya, terima kasih sangat luar biasa Bapak Denny. Maksudnya tetap berani kok. Berikutnya yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima dari Ibu Esti. Bertahan hidup. Oh, mau bertahan hidup dulu? Bertahan hidup ya. Ya, bertahan hidup boleh, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup mungkin hubungannya dengan Punya hal sandung. yang bisa digunakan untuk bertahan hidup gitu ya. Contohnya mungkin seperti rumah, kemudian pekerjaan, terus rasa sehat, maksudnya kesehatan ya. Kesehatan. Terus termasuk juga menurut saya adalah kebutuhan biologis. Ya. Oh, ini. Makan Ibu, makan. Makan. Artinya makan biologis. Ya, ini yang lain juga kan betul. Dia kan untuk mempertahankan kehidupan. Iya. Oh, Pak Amir.
Lanjut. Anak yang nggak bisa hidup. Bertahan hidup menurut Pak Amir bagaimana? Bertahan hidup menurut Iya. saya ini justru malah kebutuhan paling dasar manusia. Sebelum orang mempunyai kesenangan, sebelum orang mempunyai kebebasan, sebelum orang mempunyai kasih sayang dan penghormatan, tentunya harus bisa bertahan hidup. Ini kaitannya lebih dekat ke biologis. Biologis. Ada kalau dulu ada sandang pangan papan, Sekarang sama ya kebutuhan primer, ini sangat paling primer untuk Paling yang bertahan dasar gitu ya, hidup, Pak? paling dasar. Kalau menurut Maslow, luar biasa. Kita menanam ramas lagi. silakan di literasi dulu. Iya. Ini paling bawah, jadi ya, ini paling dasar. Paling dasar. Harus terpenuhi berarti ya Pak ya? Harus banget. Harus banget. Tanpa bisa bertahan hidup percuma. Tidak bisa senang tanpa ada pertahanan hidup. Luar biasa. Berikutnya yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima dari Pak Rahmat. Dan rasa diterima yang kita sebut manusia. Betul. Kita harus bisa beradaptasi Kasih. sama lingkungan sehingga Oh iya. Sehingga bahwa itu ketika kita beradaptasi itu nanti kita akan bisa diterima. Oke. Kita mendapatkan kasih sayang Betul sekali. Betul, gua dan dulu ya. secangkir kopi hari ini bentuk kasih sayang Betul dan sekali. rasa diterima Betul saya sekali. juga. bertahan hidup. Bertahan itu kasihan dan ini bagian dari bertahan hidup sampai 2 jam. Wes, luar biasa. Satu jam ini adalah bagian dari bertahan hidup dan kasih sayang yang diterima oleh komunitas dinas. Termasuk sepeda. Sepeda itu bagian dari kesenangan, Oh, bagian dari penguasaan Kasih sayang Ini juga sepeda. bertahan hidup. Bertahan hidup. Kasih sayang juga. Sepeda itu kita kan harus memberikan apa yang namanya Kasih sayang saya. kasih sayang pastinya, kemudian uang untuk bertahan hidup, dan akhirnya saya dapat kesenangan. Iya. Kebebasan untuk Kesehatan juga ya untuk bertahan hidup ya. Kesehatan juga ya kan kayaknya di dalam olahraga. Robek ya. Iya. dan sana Apa ini? Yang terakhir adalah dari Bapak Konteksnya kasih sayang. Bisa bahasa dari Ya. Sayang itu belum tentu diterima. Oh saya belum tentu Kita terima. mencintai itu juga belum tentu diterima ya. Jadi Cek ya, mana ya? manusia makhluk yang absurd loh. Dalam artian bahwa manusia itu butuh untuk dicintai dan Diterima. Iya, luar biasa. Jadi kalau Biasanya untuk siapa? Kasih sayang dan rasa diterima. itu sesuatu hal yang tidak bisa ditentukan, ya, karena asalnya dari hati. Jadi harus dengan hati, dan hati itu juga dengan hati. Kalau saya di sini masuk di sini juga termasuk dari kasih sayang tertentunya ada di sini. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, itu termasuk makanan, pakaian, sandang pangan papan dan sebagainya. Kesehatan dan juga keamanan. Dan kasih sayang dan rasa diterima itu bisa seperti dipedulikan, diakui, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini teman-teman semuanya yang hadir di sini sudah merupakan menjadi bagian dari kelompok kami. Itu adalah wujud kasih sayang dan rasa terima kasih sayang kami kepada teman-teman semua. secangkir kopi adalah bentuk kasih sayang. Oke, terima kasih. Cangkir kopi untuk sudah habis ya Pak. Habis juga. Dan yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu kemandirian, memiliki pilihan, bebas untuk memilih sesuai yang tadi diutarakan oleh Bung Mulyani adalah menentukan hobinya, gitu, menyalurkan hobinya atau mencoba hal baru. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan.
kesenangan itu bisa berupa bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di sini tadi sudah sangat antusias semuanya, humornya juga banyak sekali sehingga membuat saya pun di sini ikut tertawa bersama teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Itu meliputi harga diri, memimpin, diakui, dikenal dan berprestasi. Menurut Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, namun pada fokusnya biasanya kita lebih fokus ke bertahan hidup itu sebagai kebutuhan dasar yang paling dasar adalah untuk bertahan hidup. Dan yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan masih saya belum kopi ada breaking kopi. Di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah level motivasi. Level motivasi ada 3. Yang pertama level 1, level 2 dan level 3. Level 1 itu adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Level 2 menginginkan pujian atau hadiah. Level 3 adalah menghargai diri sendiri. Pada level 1 menghindari rasa sakit atau hukuman itu menghasilkan emosi negatif, merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian pada level 2 menginginkan pujian atau hadiah itu dekat dengan rasa kecewa, hindari iming-iming atau janji-janji. Yang ketiga adalah level menghargai diri, fokus pada nilai yang diyakininya. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya itu di level 1. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan itu di level 2. Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya itu ada di level 3. Yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Boleh minta pendapat dari Bapak Ibu yang berpendapat setuju? Oke, ini Bapak Ibu. Oke, saya akan mengambilkan sebuah contoh. Sebuah gambaran di bukan di negara kita, mungkin di negara Konoha. Oh iya, Konoha ya Pak. Lebih tepatnya di sebelah mana Konohanya Pak? Di bagian tenggara. Oh siap, bagian tenggara. Berarti Loretan ya? Betul sekali. Bahwa ada ilustrasi, misal ya, ada ilustrasi seorang bocah umur 15 tahun naik motor. Iya. 15 tahun naik motor. Ngebut. Harusnya boleh ya, kan masih 15 tahun. 15 tahun. Ngebut ya. Kemudian terjadi kecelakaan. Ya. Iya. Kemudian negara tersebut membuat sebuah hukum lalu lintas bahwa yang boleh mengendarai sepeda motor adalah orang yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki SIM motor dan juga mengenakan keamanan. Iya. Nah, ada aturan seperti itu. Iya. Apabila dilanggar, maka dia dapat hukuman, namanya tilang. Nah, jadi karena ada tilangan seperti itu, maka ya, terjadi banyak sekali orang itu membuat SIM, kemudian pakai helm, ya, itu untuk mereka itu supaya sadar supaya bahwa bahaya kalau misalnya mengendarai kendaraan bermotor itu tanpa tanpa hukum yang berlaku. Terima kasih Pak. Mewakili yang setuju nih ya. Yang mewakili
setuju. Ada lagi nih, tidak setuju lagi. Oh, tidak setuju. Silakan Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Silakan. Kenapa tidak setuju? Terima kasih. Saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan. Mendisiplinkan. Iya. Karena mungkin kata-kata ini akan lebih tepat. Aturan dapat mendisiplinkan anak. Ini saya setuju kalau aturan dapat mendisiplinkan anak. Tapi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya kurang setuju. Karena ini kalau hukuman itu lebih dekat ke penjahat. disiplin. Oh, disiplin. Tapi takut, merasa bersalah, takut, kemudian baru mau menjalankan tapi tidak disiplin. Kalau seandainya tidak diperhatikan, kata Pak Musairi itu tidak sampai ihsan. Kalau jika disiplin kita artikan sudah sampai ke ihsan, itu tidak dengan hukum. Jadi seperti itu. Kalau tadi bahkan saya juga tidak setuju dengan Pak Wiweko. Kenapa? Bahwasanya aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan lalu lintas itu menurut saya lebih dekat ke konsekuensi, bukan hukuman. Mungkin itu. Jadi saya tetap tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh, disiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya kurang setuju. Tapi kalau aturan dapat mendisiplinkan anak, mungkin oke. Mungkin berarti nanti perubahan katanya kata-kata saja itu aja. Gimana Prof Rahmat? Ada tambahan? Rahmat ya. Silakan Pak Rahmat. Tadi saya melihat kayak kurang setuju dengan pendapatnya Pak Wiweko. Hukuman dapat mendisiplinkan. Iya. Ikut Pak Amir. Siap. Terus lanjut. Saya melakukan pembelaan. Wah, pembelaan. Ya, pembelaan. Ya, menurut saya itu bukan peraturan yang harus diterapkan, itu bukan peraturan, malah hukuman. Hukuman. Iya, tetap saya setuju hukuman ini dapat mendisiplinkan. Iya, sambil kita kan tugasnya adalah mendidik. Untuk mengantar mereka itu ke dunia sebenarnya kan. Sesuai dengan kodratnya. Ya. Setelah selesai dari sekolah, mereka itu ada di dunia yang sebenarnya. Dan di dunia yang sebenarnya itu banyak sekali hukuman-hukuman yang akan mereka dapat apabila mereka itu melanggar. Melatih berarti ya Pak. Melatih. Mulai dari diri. Betul Saya sekali. kurang setuju. Saya kurang setuju. Masih ada. Kurang setuju. Itu manusia justru menjauhi rasa sakit. Nah, Yes. Kalau misal seseorang kan anak-anak dihukum dengan dicubit atau traumatik. Nah, traumatik. Kemudian mereka malah yang terjadi itu bukan insaf, malah jadinya mereka akan lebih aku nurut sama kamu lah kayak gini kayak malah jadi mereka itu takut untuk jujur dan malah lebih memilih untuk menyembunyikan kesalahannya. Tapi ya Bu, kalau menurut saya itu saya sependapat dengan Pak Wiweko. Oh, itu. Terkadang itu yang sakit-sakit justru yang dicari. Oh, iya. Contoh misalnya obat itu kan pahit, itu bisa membawa kebahagiaan seperti itu. Bagaimana Pak? Saya kurang setuju. Oh, bagus sekali. Saya kurang setuju. Saya tidak setuju. Betul sekali yang disampaikan oleh Prof. Esti, bahwasanya hukuman ini dapat menimbulkan sebuah trauma yang berkepanjangan. Yang ini malah bisa mengganggu psikologis anak. Saya tambah anak. Saya patah. Dan juga akan mematahkan kreativitas anak sampai membakar. Jelas tidak? Oke, baik, luar biasa sekali. Tidak. Kita beri penerangan. Tambah satu lagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tambah satu lagi.
Nanti diskusinya berkepanjangan Bapak Ibu yang artinya dimanapun ketika kita membahas sebuah perbedaan itu pasti kita jelas. harus cari solusi yang terbaik. Win-win Solusi solution. yang biasa. Jadi memang hukuman itu bisa diartikan sebagai sebuah yang nilainya positif dan juga bisa diartikan sebuah yang nilainya negatif. Dengan dari sudut pandang kita akan menilainya. Itu masalah hukuman dapat memberikan anak setuju dan tidak setuju. Mungkin lanjut. Begitu nih Bapak Ibu. Ini karena waktunya terbatas, nanti kita sediakan Jangan dibatasi. momen yang lebih luas lagi ya. Jangan, ini belum kita kan? Belum mikir. Kita kembali. Lanjut April. Ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau Setuju atau tidak? tidak? Tidak setuju. Setuju lah. Ya mohon, gantian nanti. Siapa yang belum Saya tidak setuju deh. Ya, Semua orang setuju juga. Ya, boleh nih, boleh nih. Iya, Boleh iya. nih. Waduh, waduh, setuju. Boleh nih. Kurang menarik ya. Next Kalau setuju menurut lagi. saya hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu menurut saya itu setuju karena itu bentuk reward. Jadi ketika anak atau peserta didik bisa melakukan sesuatu, kita memberikan reward. Seperti halnya kita sebagai pengajar, ketika misal anak itu bisa menjawab apa yang kita berikan, itu adalah bentuk dari reward kita sebagai guru terhadap anak tersebut, bahwa anak tersebut memang punya motivasi gitu untuk belajar gitu. Menurut saya seperti itu. Lawan Jum. Ayo. Boleh aja kan? Dia dapat meningkatkan belajar anak. Iya, ya. Saya tidak setuju. Kenapa? Nanti anak itu harus dikasih hadiah terus. Sedangkan misalnya posisi pas lagi tidak ada, ya. Ya. Kan gitu kan, keinginan itu. Nah, ya, kita setuju karena tidak semuanya itu harus diberikan hadiah. Lawan dan ayo. Ayo. Boleh. Silakan Paraman. Ya, Paraman. Setuju Hadiah atau dapat tidak? motivasi belajar Anak. ini berpendapat pribadi saya bahwa menurut saya hadiah itu memanjakan. Memanjakan anak. Tidak. Orang kalau Ketika anak diberikan hadiah, misal dia bisa apa menggarap satu Iya. itu jadi dia kasih permen. Iya. Anak ya ke depannya dia mau mengalami namanya psikologis. Jadi sombong nggak sih? Iya, Jadi sombong maksudnya nggak? iya. Jangan jadi sombong. Karena dia Jangan merasa- jadi besar kepala. Kepalanya besar. Kepala Macam saya. Karena dia merasa kalau kemampuannya itu lebih benar-benar dan ekstranya dalam pergaulan dia sumber. seperti Anda. Seperti saya memang korban sekarang. Jadi sumber. Ternyata. Ternyata tidak sama. Ternyata betul nanti ya. Terus itu maksudnya adalah bahwa hadiah itu dapat meningkatkan motivasi, tidak setuju karena hadiah dapat meningkatkan kemanjaan. Oh emang enggak. Tarik tiga ini. Berikutnya apa? Berikutnya adalah Pak Bayu. ini saya membela Bu Leni ya. Hadiahnya Hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti satu cara ya kan, cara yang ditempuh oleh seorang baik itu orang tua ataupun guru untuk meningkatkan motivasi anak. Dan cara asal itu adalah dengan memberikan hadiah. Tapi kita nggak tahu apakah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi anak selain memberikan hadiah. Misalnya memberikan perhatian atau misalnya memberikan kasih sayang. Dan kalau di sini konsepnya bahasanya hadiah dapat meningkatkan motivasi anak, saya setuju konteks itu. Jadi, nah hadiahnya kita di sini nggak tahu hadiahnya apaan. Hadiah Saya tidak itu setuju. ya, nih, kalau misalnya hadiah itu kan bentuknya misalnya barang mungkin ya saya tidak setuju. Iya. Ya, tapi kalau Rewardnya rewardnya itu dalam tepuk bentuk tangan. pelukan kayak guru TK ya kan. Iya. Ya kan, itu nggak apa-apa, tapi perhatian itu masuk hadiah.
di anak. Saya setuju. Hadiah pelukan plus bawa bocah apa? Saya tidak setuju. Ya, Pak. Boleh ya? Ya boleh boleh Pak Amir. Saya tidak setuju. Awas Pak Amir. Mungkin akan lebih tepat gini. Bukan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Karena motivasi itu sendiri yang lebih penting menurut saya adalah internal motivation. Intrinsic. Motivasi. diri berarti. Berarti mungkin kata-kata ini, kalimat ini akan lebih tepat ketika hidayah dapat meningkatkan Maaf, kami keluar dari konteks. ini bukan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya tidak setuju. Hidayah dapat meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih pendapatnya Pak Amir. Pak Denny kayaknya saya mau menjelaskan. Oh Pak. Kalimatnya adalah hadiah dapat meningkatkan motivasi. Dapat. Itu dapat. Sudah dapat. Dapat. Walaupun ada pendapat-pendapat lainnya itu saya tidak setuju karena harusnya seperti ini. Tapi konteksnya itu adalah hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Entah itu seberapa motivasinya, tapi hadiah itu bisa atau dapat meningkatkan motivasi belajar. Tidak wajib ya. Iya, tidak wajib, cuma dapat gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih sekali jawaban dari Pak Peko, ternyata ada dapat namun tidak wajib. Tapi saya tetap hidayah. Saya sudah mendapat Anda keluar dari konteks. Pak Amir mungkin terbayang-bayang udah tidak ada ya. Itu yang disampaikan Pak Zigo ketika saya mengambil yang keempat itu kemarin kan terakhir Fatma ya, ada seperti ini juga sepertinya. Saya ingat saya ada. Kemudian jawab Pak Zigo itu memang seperti ini. Boleh anak itu diberikan tapi memang tidak harus iya betul kan beberapa kali boleh beberapa kali boleh. Ya dapat berarti ya dapat. Ya silakan Pak Ahmad menambahkan. Kan lupa Mbak. Hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya lebih ke arah kesadaran diri dan sholat 5 waktu dapat meningkatkan itu. Balik lagi ke hidayah gitu. Melanjutkan tadi kalimat terakhir sholat 5 waktu. Jadi samping tadi setuju hadiah dapat meningkatkan motivasi anak. Kalau saya ada di posisi bahwa hidup itu segalanya sebab akibat. Sebab akibat. Jadi ada sebabnya ada hadiah. Semua orang kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebab dan ada akibat. Kayak hidup aja. Hidup itu kita adanya dunia kan ya aja prototinya, Bro. Iya. Ada dunia ini juga ada apa ya? Akhirat. Enggak. Karena tersangkanya apa tuh? Akibat karena apa tuh? Karena ada sebab. Ada wakudi. Iya, ada wakudi. Wakudi itu kan kembali ke tadi ke awal itu sebagai bentuk hukuman ya kan. Hukuman muncullah dunia. Ketika dunia muncul dari situ kita masih dijanjikan kalau kita orang yang beriman dijanjikan hidup kita jalani juga nanti endingnya ada hadiah kok. Hadiahnya apa? Yes, surga dan neraka. Jadi ya jadi hidup itu ya memang begitu hadiah yang kita kejar terus kesimpulannya saya setuju hadiah gitu ya. Bagian untuk menuju surga. Saya tidak setuju. Mungkin termasuk hidayah juga bagian dari Saya tidak setuju. Akan saya jawab. Ya, jawab sekali. Wah,
Amir jawab terus udah. Kembali lagi ke poin pertama kali. Motivasi, hadiah. Nah, tinggal kita lihat manfaat dan madorotnya. Menurut saya hadiah itu madorotnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya, meningkatkan sedikit saja, tapi madorotnya jauh lebih besar. Ini sangat membahayakan terhadap psikologis anak, terhadap kehidupan anak di masa depan. Ini sangat berbahaya jika kita selalu memberikan hadiah untuk Di situ tidak ada kalimatnya selalu. Tapi ini justru dari pembicaraan kita hari ini, apabila kita setuju dengan hadiah dapat peningkatan motivasi anak, maka akan menjadi hukum, akan menjadi aturan yang nanti akan selalu diberikan hadiah dan motivasi untuk Anda berbicara tentang hukum, Anda berbicara tentang hukum. Saya akan menjawab. Kemudian saya akan menjawab dari Mas Denny bahwasanya kita sholat itu untuk mendapatkan hadiah. Saya tidak setuju bahwasanya kita sholat itu untuk bersyukur kepada Allah. Jika surga dan tak pernah ada. Bilang macam itu waktunya krisis. Nah ini. Ketika tingkat keimanan kita sudah sampai menuju ke batas-batas hadiah, tapi itu justru rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena surga dan neraka bagi kita, ya kita belum tahu apa nanti di sana. Begitu. Ya, terima kasih sekali, banyak sekali dari teman-teman semua yang menanyakan apakah hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang jawab dapat, ada yang selalu, ada yang bisa, ada yang tidak. Mari kita sinkronkan oleh Pak Kiai. Kepadanya kami persilakan. Ya, lagi-lagi terima kasih untuk hadiah dapat motivasi masyarakat. Memang ada dua pandangan. Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan setuju atau tidak. Artinya apa? Dimanapun kita sebagai seorang pendidik, karena adalah konteksnya untuk pendidikan, kita harus melihat kondisi siswa kita. Karena ada kalanya seorang siswa itu diberi hadiah senang, ada kalanya malah justru diberi hadiah tambah negatif. Sehingga belum tentu Pak. Ketika di lapangan jelas kita akan berbeda ketika melihat kondisi anak-anak kita. Dan kalau tiap hari paling memakai tok jadi cuman jadinya itu dong. Itu satu orang, mungkin satu anak yang lain beda. Ketika diberikan sebuah motivasi berupa mungkin ya hanya ucapan kamu hebat, kamu pintar, itu udah sebenarnya luar biasa, tambah semangat. Sehingga untuk motivasi untuk hadiah di sini itu adalah sebuah pemandangan dari seorang pendidik itu bagaimana dia menerapkan terhadap anak didiknya. Jadi ada kalanya hadiah itu penting, ada kala hadiah itu tidak perlu. Sehingga tidak harus semuanya itu menggunakan hadiah situasional. Ya, terima kasih. Berikutnya. Selanjutnya yaitu ada kesepakatan di mana di sini ada konsekuensi, yaitu bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Kemudian guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kolom sebelah kiri, berarti kolom ya, itu hukumannya, sebelah sini adalah konsekuensi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Bedanya, kalau hukuman itu menyakitkan, tapi konsekuensi itu tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian adanya paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan,
dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus, kemudian tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tanpa. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu nih. Poin yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Leni. Konsekuensi. Bu Ainun. Konsekuensi. Pak Jumadi. Konsekuensi. Hukum. Bu Esti. Hukuman. Pak Amir. Hukuman. Ini sudah mulai kesepakatan kelas. Mulai tahun tuh malah wis tekan Orang nggak tahu duluan apa ya. belum malah diselesaikan kelas. Itu adalah kesepakatan kelas. Iya. Itu akan menjadi Sebuah konsekuensi. Tetapi kalau ini belum masuk dalam kesepakatan kelas, saya hukuman saja. Hukuman. Pak Bayu. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk adalah hukuman. Yang berikutnya, yang nomor 2. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu Leni, konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Pak Jumadi? Ya, gimana? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Konsekuensi. Jangan teman-teman yang setuju hukuman sama Jom. Dari 10 yang hadir di sini, Hukuman. 6 sepakat bahwa tindakan itu adalah hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Hukuman. Karena itu mungkin bentuk tindakan fisik, tapi kalau mungkin konteksnya itu adalah guru olahraga, jadi lari mengelilingi lapangan basket itu bisa saja menjadi sebuah konsekuensi. Tetap hukuman. Tetap hukuman. Tetap hukuman. Selanjutnya. Berikutnya nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, semuanya ini sepakat hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Hukuman. Yo, saya langsung. Yang keempat, menggantikan luar biasa konsekuensi. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis. Berikutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Ini bukan hukuman, bukan konsekuensi. Coba kalimatnya ada. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, terus bedanya apa? Dia juga pakai sepatu kan? Di sekolah juga pakai sepatu. Dari sepatunya warna hitam gitu. Ini mungkin maksudnya sepatunya tidak hitam. Berarti enggak, mungkin kalimatnya ada murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Harusnya itu. Angel. Ini bahaya. Ini sama aja nggak diapa-apain untuk Ini bahaya. Situasional. Ini berarti nggak boleh sholat ya? Ya nggak boleh kalau agama Kristen. Ya, mari kita lihat bersama hukuman. Yang terakhir, enggak, ini kalimatnya di ya, nanti kita nanti ada miss pengetikan di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu
konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Jawaban coy. Jawaban. Konsekuensi. Ada 2 kali plus 100 kali hukuman. 2 kali. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya adalah konsekuensi. Mikir temenan ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 hukuman dan konsekuensi kalau kita bisa melihat bersama-sama. Yang berikutnya adalah penghargaan apresiasi. Seri skipar terus ya. Yang untuk apresiasi atau penghargaannya? Penghargaan, dampaknya pertama adalah penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Jadi ada kalanya penghargaan bisa menimbulkan rasa kecewa. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir penghargaan adalah mengurangi ketepatan. Ini dampak dari sebuah penghargaan. Setuju orang? Lanjut. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dan restitusi. Kontra. Hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Biasanya kan jelas hukuman itu hanya dari seorang pendidiknya. Kemudian berupa hukuman dengan fisik. Adapun konsekuensi di sini adalah terencana, jelas direncanakan, telah disepakati aturannya. Guru selalu memonitor muridnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu untuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki semua kesalahannya. Berkolaborasi untuk mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi diajak bersama-sama untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh si murid. Lanjut. Ice breaking. Nah, ini untuk ice breaking, mohon maaf. Saya tidak Nanti dari salah satu Biru. Ice breaking, Bapak Ibu, apakah ada yang sukarela untuk mengisi ice breaking hari ini? Boleh nih. Kita kendorkan lagi dengan ice breaking Bapak Bileko. Bentuk dari Hah? Bentuk ya, kayak gitu deh. Oke. Selamat pagi. Siang. Di siang hari ini saya ingin apa namanya? Coba tebak-tebakan. Ice breakingnya kita tebak-tebakan ya. Iya. Tebak-tebakan. Mungkin kalau di tayangan-tayangan di online itu ada clue-nya adalah Inggris. Ya, clue-nya adalah Inggris, kunci Inggris. Ya. Enggak, Inggris. Oke. Seorang pemuda pada hari Senin pukul 7 dia itu main ke Malang. Ke Malang. Ya, kemudian naik kereta dia jam 9 itu menuju Mojokerto. Sampai di Tulungagung. Itu dia di hari Selasa. Karena Pertanyaannya, hari Rabu dia ada di mana? Inggris. Di Tulungagung hari apa? Di Tulungagung Hari Selasa. Berangkatnya hari Senin. Hari Rabu. Ya. Sampai tujuan bukan ya? Sampai tujuan dari berapa? Hari Rabu itu dia ada di mana? Di warung kopi. Bagus. Iya. Iya. Kemudian dia itu berjalan-jalan lagi. Belum ketemu. Sampai hari Jumat dia ada di mana? di masjid. Wah, Jumatan berarti. Dia nasanya. Bukan nasanya sebelum masalah. Pom bensin rumah. Bukan. Sing bener PKH. Sing bener PKH. Enggak, ulang aja pertanyaannya. Iya, di hari Jumat. di hari Rabu. Rabu Ada warung dia kopi. ada di warung kopi. Nah, sekarang hari Jumat dia ada di mana? Beli kopi lagi. Enggak. Di Muswarung. Beli makan berarti. Ya, saya tahu. Di S. Jogja. Jogja, bukan. Bukan, itu pasti di SPBU karena baru makan pelupuk. Salah. Jumatnya dia ada di mana? SPBU kan? Di Di kalender. Di kalender. Oke. Rumah sakit, Jumat dia ya. ada di Filipina. Waduh, wae. Iya. Dan Dan di hari Rabu? Sabtu dia ada di mana? Inggris.
Awalnya dari mana sih? dulunya adalah Inggris. Iya, awalnya kemana? Senin, pada hari Senin, ya dia ke Malang. Kemudian dia ke Mojokerto. Pertanyaannya, Hari Selasanya dia ada di Tulungagung. Nah, hari Rabu di warung kopi. Nah, hari Jumat dia ada di mana? Aku ngerti ini di Filipina tadi. Filipina. Iya. Nah, hari Sabtu dia ada di mana? Hari itu dia pasti di bawahnya lalu mana? Di Hong Kong nggak ya? Jumat. Sekarang Filipina ya. Ada. Pakai Masuk kami Googling. Oke, di hari Sabtu dia ada di Skotlandia. Kenapa? Iya. Dan di hari Minggu dia ada di mana? Aku mudeng tapi aku mudeng. Inggris. Dijawab, makanya dijawab. Aku nanti kata Dulu nih. ininya Ya, saya ulang lagi ya. Hari Senin jam 7 dia berangkat dari Malang, kemudian ke Mojokerto. Hari Senin ya. Kemudian di hari Selasa Tulungagung. dia ada di Tulungagung. Hari Rabu, Hari Rabu kopi, dia ke kopi. warung kopi. Berarti mikir banget sih, Nah, Pak. Jumat dia ada di Filipina. Dan aku malah nanti di Sabtu rootnya itu apa gitu. Nek, tadi kan ada ininya, ada cluenya. Cluenya adalah Inggris. Inggris sekarang. Ini terakhir nangannya. Hari Sabtu dia ada di Skotlandia. Nah, sekarang hari Minggu dia ada di mana? Bung Maria. Korea. Orang Scotland itu di Inggris. Holland. Dilakan. Minggu hari Minggu dia ada di mana? Holland. No. Holland. Rusia. Jepang. Indonesia. Mongolia. rootnya ini. Hari Minggu dia ada di Sydney. Oh ya ngerti. Nah, Nanti sekarang hari Seninnya dia ada di mana? di Solo. Aku ada Filipina. Oh di Malang. Betul sekali. Ya. Di Malang, Bro. Iya bro, Inggris bro. Kampung Inggris. Nah, jadi di hari Kamis dia ada di mana? Kim ini sih benar. Bener. Mudeng nggak? Ya, ketemu ya. Oh. Ah, guys, ketemu. Oh, huruf depan ini. Tangerang. Tangerang. Hari Kamisnya dia di Tangerang. Oke. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya adalah Sunday. Diawali dari huruf S. Singapura. Nah, seperti itu. Mau dilalak mas banget, mau Wednesday. Aku nih yang Filipina itu aku bingungnya karena Beda. pakai PH bukan pakai F. Filipina, saya kan ngomong Filipina. Oke. Iya betul. Oke. Aku cuma mencari rootnya itu luar Kenapa biasa sih ya. ice breakingnya malah tambah Sungguh pusing? umat luar biasa, sudah umat tambah umat ya. Luar biasa. Berikutnya adalah materi 5 posisi kontrol guru. Tapi dikembangkan ya mereka. Ya. Iya sih. Aku udah. Yang pertama akan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Manajer. Pertama, sebagai pemilik. Terlalu Padahal udah sih. 1. Guru posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. herbal. Tapi sehat. Maaf ada kesalahan. Hukum verbal bukan hukum oral, Mak. Kekelahiran. Hukum oral. Di mana guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Oh ya. Mas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi menghayati teman itu. Iya. Cocok sebagai penghukum. Dia untuk cosplay deh kayaknya. Posisi kontrol cocok sebagai penghukum. Guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu
sini guru itu membuat si murid membuat rasa bersalah. Artinya membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan, suara lembut, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Orang Aduh dihayati ya Vita. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu sih? Menghayati kurang. Gimana coba? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, Gimana? gimana coba? Yang kenal ya. Berbuat apa? Hasilnya ya biasanya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga. Diri murid Pak, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lebih ke kecewa kepada diri, rasa bersalah, membuat penyesalan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti si murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya Haji, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa di sana. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Tapi hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan seorang guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika nanti posisi guru adalah sebagai teman, bagaimana memposisikan ya seperti dengan temannya sendiri. Dan nanti negatifnya jelas dia akan merasa sering diperhatikan oleh. Yang keempat adalah guru sebagai kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Jadi ini hanya sekedar yang memantau lah, seperti mandor aja. Mandor ketika di dalam sebuah kepegawaian kan hanya sebatas milik sana milik sini, ini memantau. Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesepakatan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun merasa berbuat salah. Namun guru membantu murid untuk mengatasi masalahnya kalau sebagai pemantau. Dan saya kira kita pun nanti bisa untuk mengoreksi diri kita dalam posisi yang mana nanti. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya tentang perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Guru akan membagikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Artinya, bagaimana seorang manajer itu berupaya untuk di sini levelnya lebih ke bijaksana ataupun ke hal-hal yang arahnya sekarang kayak ngomong. Jadi lebih sabar, arahnya lebih berbeda kalau untuk posisi sudah ke manajer. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol seorang guru. Ini ada sebuah kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini adalah salah satu contoh untuk menghukum, berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Nanti kalau guru seorang hukum. Kemudian kita guru wajah adalah sebagai pembuat merasa bersalah, maka guru akan mengatakan berapa kali diingatkannya, kamu selalu saja mengecewakan. Untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, lain kali jangan ulangi lagi ya. Dan pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti di atribut di koperasi ya. Itu untuk pemantau. Dan manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi lebih sopan dan lebih bijaksana untuk manajer. Ini untuk posisi kontrol untuk apakah aku ya.
saya kecewa sekali dengan kamu sekarang bersihkan toilet. Ini masuk ke posisi guru yang mana? Posisi kontrol guru yang mana? Ya, Ketika ada kira-kira ini ketika ada sebuah kasus seperti ini maksudnya kemana? Penghukum, teman, Jadi ada manajer. Kira-kira ini yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sekarang bersihkan toilet. Berarti ini sebagai apa? Jadi Saya kecewa sekali. Sebagai hukum. Penghukum. Ya. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kecewa. pembuatan Pembuatan sebagai salah. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jika tidak mengerjakan tugas, berarti dia memantau. Yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama dengan murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Syarat keyakinan kelas yang pertama adalah melibatkan semua warga kelas. Yang kedua adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat positif. Dan yang keempat adalah dapat diterapkan di lingkungan kelas atau secara logis. Perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi di akhir itu perlu adanya evaluasi. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah menjelaskan definisi keyakinan kelas. Yang kedua meminta murid menuliskan keyakinannya sendiri. Yang ketiga memilah keyakinan individu dari masing-masing murid. Yang keempat mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keenam adalah menyepakati keyakinan kelas. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif mungkin biasanya dilarang mencontek itu masih menggunakan kata-kata negatif. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Sudah tidak lagi menggunakan dilarang. Tiga Pak, benar. Itu yang pertanyaan Pak. Ya, mengapa keyakinan kelas awal? Ya, ini untuk Bapak Ibu semuanya, untuk pada kesempatan di sini memang ada sebuah pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi di sini jelas ada sebuah perbedaan. Kenapa untuk dalam ini memang khusus untuk guru penggerak. Artinya untuk guru penggerak di sini memang harus bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Ya meskipun ini juga nanti kalau mungkin untuk kayak Pak Amir ini juga sebenarnya bertentangan dengan sebuah keagamaan. Sehingga ini keyakinan kelas itu arahnya memang lebih ke arah hal positif. Artinya guru dan murid itu berusaha untuk melibatkan siswanya ketika menemukan sebuah aturan yang akan dipakai di kelas. Adapun peraturan adalah biasanya adalah sebuah aturan yang dibuat tanpa melibatkan muridnya. Jadi sering sudah di sekolah-sekolah itu kadang mungkin sebuah peraturan kelas, bukan kelas. Kemudian contohnya tadi ada, memang kemarin sedikit saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini memang saya buat bersama bertiga, ada saya sendiri, Bu Sairi, Pak Pro, dan Bu Siti. Itu ada latar belakang kenapa kita ya, latar belakang kenapa kita kemarin membuat sebuah keyakinan kelas. Ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada tolak ukurnya.
dan juga ada minimal tindakan yang dilakukan dan dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini penerapannya. Jadi latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas atau peraturan di sekolah pun sama, harus melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, ada pun tujuannya karena kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 11. Dalam menunjukkan budaya positif ini adalah sebagai wujud bagaimana siswa itu bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini tolak ukurnya. Peserta didik itu mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Peserta dapat mengaplikasikan nilai profil Pancasila secara sadar, secara kontinu di dalam proses belajar. Kemudian mampu meningkatkan pelayanan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan berpihak pada murid. Ini termasuk tindakannya. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Kalau kemarin jelas kita sudah berdiskusi dengan anak-anak, ada yang menggunakan bahasa negatif dan kita sepakati semuanya menggunakan yang kalimat positif. Sehingga dari beberapa anak-anak yang jumlahnya kurang lebih 34-an, mereka sepakat bahwa keyakinan kelas yang diyakini adalah pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama teman, bergotong royong, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini hasil dari keyakinan kelas di kelas 11. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan. Jelas orang tua, seluruh warga, peserta didik, alat dan bahan yang bisa menunjang kegiatan biasa sekolah. Yang lanjut. Kemudian segitiga restitusi, di mana nanti ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang pendidik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang anak ataupun siswa. Jadi ada pendidikan identitas, ada berbagi salam, dan juga ada menanyakan sebuah keyakinan. Restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Langkah restitusi yang pertama adalah ciptakan suasana positif. Ajak murid untuk berpikir dan kesalahannya. Beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini adalah contoh beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Kemudian ada tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga ada ibu juga pernah melakukan hal itu. Yang keempat adalah wajar jika kamu bertindak demikian. Jadi ini adalah langkah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan semua perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga adalah langkah dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nilai apa yang sudah kita yakini bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau adakah ide atau tindakan? Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi Bapak Musairi beserta taruna dari SMK Negeri 1 Puri. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan contoh kegiatan segitiga restitusi sambil menikmati hidangan kopinya yang masih tersisa. Lompat sedikit aja.
sebagian karena waktu sudah siang, jadi kita lompati sebagian saja. Pak, menurut saya hari ini, oke, begini Andi. Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Andi habis bertanya dengan gurunya. Kenapa? Iya Pak, benar. Saya kesel kejadian banget dengan Harun. Karena setiap hari nyontek aja Pak dengan saya di kelas. Tapi bukan cuma tugas pekerjaan rumah saja itu aja. Hampir semua pelajaran lainnya dia nyontek sama saya. Dan kalau saya tidak ngasih contekan, dia bilang, dasar kamu pelit, gurunya sempit katanya. Kan jadi tambah kesel saya Pak. Astagfirullahaladzim, ya wajar lah kalau gimana kesel, CR. Kalau Bapak Ini adalah seperti Aldi. Nah, terus apa yang ada lawan terhadap Harun? Yang jelas saya marah-marah sama Harun Pak. Dan tanpa sadar pas saya marah-marah saya robek bukunya. Kamu robek bukunya? Mau? Kalau kayak gitu pasti Andi punya alasan dong cara merobek bukunya Harun. Seperti itu Bapak boleh tahu alasan Andi merobeknya. Ya Pak, boleh apa saja. Masa saya biarkan saja perilakunya Harun yang selalu kontak sama saya. Dia tidak mau berusaha sendiri Pak. Saya capek-capek mengerjakan dia enaknya tinggal kontak nyari kerjaan saya. Jadi siapa yang tidak kesal Pak diberi seperti itu? Oke, wajarlah kalau Andi merasa kesal. Andi pasti tidak rela ya tugasnya dicapai terus. Terus yang mengambil dan tugasnya. Nah, sama sih sebenarnya menghargai apa yang sebenarnya Andi lakukan tidak lebih buruk daripada seperti tadi memukul Harun atau melakukan tindakan fisik lainnya. Nah, kalau menurut Andi dia merobek bukunya Harun, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah? Langkah yang saya adalah kembali ke keyakinan kelas. Siapa? Nanti selengkapnya bisa disaksikan di judulnya Bapak saya. Keyakinan kelas yang saya langgar atau tidak patuhi adalah saling menghargai dan menghormati sesama teman. Berikutnya ada salah satu contoh lagi tindakan kegiatan segitiga restitusi. Ya, silakan masuk. Ini saya perankan dengan kelas 11 NKN. Alhamdulillah. Salah satu alhamdulillah baik Pak. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu bolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya Pak. Lalu kamu pergi kemana dan apa yang melakukan? Saya pergi ke kantin Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke kantin dan caranya apa saat jam pembelajaran? Tidak ada Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak menjadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP atau ketahuan membolos. Kenapa kamu membolos? Ini validasi tindakan yang salah. Yang Kemarin saya berikutnya pesan di kelas, ada kasus segitiga restitusi dari Ibu Fitria Maisaro. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih ya?
Itu tadi adalah contoh konten dari kegiatan segitiga restriksi yang dilakukan oleh Bapak Musairi, kemudian saya sendiri Triosani dan Ibu Fitria Maisa. Saya kira tadi adalah termasuk bagian dari kegiatan penutup kita. Dalam penutupan ini, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan kepada kami untuk mendengarkan pemaparan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara dan juga pengisi materi bersama Ibu Fitria Maisaro dan Bapak Musairi mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bapak Ibu jangan meninggalkan jejak ya. Silakan sama ada silakan bisa di buku ending ya Mas.